Mengenang lagi janji Joy Boy yang belum ditepati di One Piece. Janji ini berhubungan dengan kapal Noah. Pernah ada janji antara Joy Boy dan putri kerajaan Ryugu ratusan tahun lalu. Janji itu pada akhirnya tak bisa dipenuhi, dan Joy Boy mengucapkan permohonan maaf itu lewat poneglyph. Namun para monster laut seperti memprediksi kalau putri kerajaan Ryugu dan penerus Joy Boy akan bertemu lagi. Pertemuan ini bahkan bisa jadi berhubungan dengan cara mengakses harta Laughtale sejati. Sebenarnya apa janji Joy Boy? Halo teman-teman, sebelum saya membahas, teman-teman agar terlebih dahulu menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan terupdate dari saya. Oke, lanjut saja. Janjinya terlupakan tapi berhubungan dengan Noah. Saat Raja Neptune menjelaskan janji Joy Boy pada Nico Robin di bab 649, detail janji tersebut juga sudah dilupakan sebagian. Namun ada detail penting yang masih diingat. Janji itu berhubungan dengan menaikkan Noah. Penaikan Noah itu nantinya akan melibatkan kekuatan manipulasi monster laut yang bisa dilakukan Poseidon. Ramalan monster laut di bab 968 seperti menandakan kalau Joy Boy kedua akan datang menemui Poseidon. Janji ini mungkin tak ditepati 900 tahun lalu, tapi para monster laut mengantisipasi kalau pertemuan Joy Boy kedua dan Poseidon akan terjadi di era Luffy. Selain memprediksikan kelahiran seorang penguasa yang secara akurat memprediksi kelahiran Shirahoshi, para monster laut meramalkan kemunculan penguasa lain di laut jauh. Mengingat para monster laut begitu antusias, tampaknya memang pertemuan dua penguasa yang mereka ramalkan itu adalah pertemuan Poseidon dan Joy Boy. Dan pertemuan itu akhirnya akan memenuhi janji Joy Boy di masa lalu. Setidaknya kapal Noah tidak hancur di alur Fishman Island, sehingga jika Joy Boy kedua ini bisa memenuhi janjinya, maka kapal itu akhirnya bisa menjalankan fungsinya. Oden sepertinya mengetahui kalau Joy Boy kedua memang akan datang. Kedatangan penerus Joy Boy ini juga sudah diantisipasi oleh Oden dalam terjemahan resmi. Sebelum dia sampai ke Wano, Oden bahkan berencana membuka Wano sebelum Joy Boy kedua datang. Jadi selain memenuhi janji Joy Boy masa lalu, ada juga alasan kenapa Wano harus dibuka untuk Joy Boy. Apakah janji Joy Boy berhubungan dengan ramalan soal hancurnya Fishman Island? Charlie dulu sempat memprediksi Luffy akan menghancurkan Fishman Island. Ini pada akhirnya tak terjadi di alur Fishman Island, di mana justru Luffy yang melindungi pulau itu. Tapi ramalan Charlie ini akurat. Lihat saja gimana dia memprediksi kelahiran Shirahoshi. Bagaimana kalau ramalan itu hanya akan terjadi dan Luffy memang akan menghancurkan Fishman Island. Namun alasannya bukan karena jahat, tapi memang Fishman Island harus dihancurkan untuk memenuhi janji Joy Boy. Gimana kalau Noah adalah Batra yang akan membawa seluruh penghuni Fishman Island ke tempat yang lebih baik? Saya sendiri curiga kalau Luffy memang akan kembali ke Marijoa setelah Wano, dan yang ia lakukan di sana akan menyebabkan sesuatu. Mungkin runtuhnya Red Line. Kalau Red Line runtuh, maka Fishman Island di bawahnya jelas terancam. Bahkan harta Laughtale pun bisa jadi dipersiapkan untuk kaum Fishman. Joy Boy sudah mempersiapkan Noah dan janji dengan Poseidon di masanya. Kalau begini, besar kemungkinan Laughtale mungkin adalah pulau baru yang dipersiapkan Joy Boy untuk kaum Fishman. Pulau di mana para Fishman bisa hidup di atas daratan.
Demikian janji Joy Boy dan spekulasi mengenai pemenuhan janji tersebut. Gimana menurut Minna?